itu benar-benar udah deket sama kita. Dan di situ gue mulai bisa ngelihat rupa dari dua sosok yang tadi. Itu adalah sosok laki-laki dan perempuan yang boleh gue bilang mereka itu cantik dan ganteng gitu. Tampilannya tuh sangat menarik. Dan mereka itu pakai bajunya tuh baju tradisional, baju kuno ya, lebih ke arah baju kuno yang itu udah jarang dipakai sama orang sekarang gitu. Kalaupun ada orang pakai itu ya, oh ya mungkin mereka akan disebutnya kuno gitu. Cerita ini udah pernah gue bawain, udah pernah gue bagiin di format video sebelumnya yang cuman audio doang. Dan kali ini gue coba share ulang, gue coba remake gitu. Ya tujuannya supaya lebih baik aja, dan memang ada beberapa informasi yang mungkin di video sebelumnya itu nggak tersampaikan. Jadi cerita ini tuh tentang seorang kawan yang namanya Anton. Dia itu adalah teman SMP. Jadi waktu itu sekitar 5 lebaran sebelum ini, 5 Ramadan lebih tepatnya, itu kita punya grup WhatsApp anak-anak ini ya, SMP. Dan waktu itu kita janjian buat ngadain acara buka bersama. Nah hari itu kita semua yang ada di grup itu mostly datang ya ke situ, ke satu rumah, di salah satu rumah temen. Dan di sana itu ya kita ketemu sama teman-teman SMP yang udah belasan tahun, puluhan tahun ya, 20 tahun lebih itu nggak pernah ketemu. Pasti banyak cerita di sana. Nah salah satunya waktu itu yang gue ajak ngobrol itu adalah Anton tadi. Jadi dulu pas SMP, dia itu duduknya di sebelah gua, tapi kita nggak satu meja ya, sebelah meja gitu. Dan kebetulan waktu SMP itu, dari kelas 1 sampai kelas 3, kita itu bener-bener nggak diacak. Jadi temennya sekelasnya cuman itu-itu aja. Cuman memang kalau untuk kayak tempat duduk sih memang ada variasi sedikit lah. Nah, waktu kelas 3, si Anton itu duduk di sebelah meja gua. Nah, di situ kita ngobrol-ngobrol sama Anton gitu ya. Gue banyak tanya-tanya tentang dia. Ya, gue share juga aktivitas gue waktu itu ngapain. Nah, dia tuh share, dia tuh cerita kalau dia itu kuliah di sebuah universitas yang cukup terkenal, dan dia tuh ngambil jurusan pertanian. Tapi ada sesuatu yang menarik di sana. Dia itu setelah lulus bukannya memilih untuk kerja di sebuah perusahaan atau apa, layaknya ya kebanyakan mahasiswa gitu ya. Dia itu lebih memilih menjadi seorang petani, dan itu adalah hal yang sangat menarik menurut gue. Dan ya gue tanya ke dia, kenapa gitu? Ini tuh keren banget menurut gue gitu. Ini kenapa sih lu lebih milih menjadi seorang petani daripada bekerja di sebuah perusahaan gitu? Ya menurut dia memang dia tertarik dengan itu. Dia bisa menerapkan ilmunya benar-benar di lapangan. Dan waktu itu memang ada sebidang tanah milik bapaknya itu yang bisa dia garap gitu. Oke, well itu alasan yang menurut gue cukup logis dan masuk akal gitu ya. Sampai akhirnya
Waktu itu karena buka bersama itu kan waktunya cukup pendek gitu ya, nggak terlalu lama, nggak terlalu banyak juga obrolan kita waktu itu. Akhirnya gue janjian sama dia, kita itu janjian buat meet up lagi, buat ketemu lagi, itu sekitar 2 minggu setelah Lebaran. Akhirnya oke, kita janjian waktu itu. Singkat cerita, hari H datang ya, hari H tiba, 2 minggu setelah Lebaran. Gue pun kontak dia, gue mau main ke rumah dia. Dan waktu itu sekitar jam 8 malam, gue tiba di rumah dia. Dan setelah dianya bersiap-siap gitu ya, dia pun ngajak ke suatu tempat ya yang menurut gue tuh bakalan asik banget, yaitu di sawah yang dia garap itu. Dia ngajak gue sama ini, gue bawa temen 1 orang itu buat ya nongkrong, buat begadang di sawah itu. Menurut gue ini apa ya, hal yang menarik banget, excited banget ya, karena dari sisi hobi pun memang gue suka banget buat kayak nongkrong, buat begadang gitu, tapi begadangnya tuh kayak di alam kayak gitu. Jadi ya tanpa pikir panjang, langsunglah malam itu kita berangkat ke sana, ke sawah itu. Jadi sawahnya itu kalau dari jalan raya gitu ya, itu memang agak masuk ke dalam. Kita ngelewatin ada jalan sawah yang nggak terlalu lebar ya, mungkin lebarnya cuma 1,5 meter. Jalan yang kasar kayak gitu. Kita masuk ke dalam sana kurang lebih sekitar 200 atau 300 meter, lumayan jauh. Dan sampailah kita di sebidang tanah, sepetak tanah gitu. Itu punya bapaknya Anton yang lagi digarap sama dia. Nah, di sebelah itu, sebelah sawahnya Anton, itu ada sebidang tanah yang itu cukup menarik juga ya. Jadi di sana itu bukan sawah, tapi itu lebih kayak hutan, lebih kayak kebun kayak gitu. Kebun yang lumayan lebat. Jaraknya kurang lebih sekitar 30 sampai 50 meter dari sawahnya Anton itu. Nah, waktu itu kita sampai di sana, kita itu langsung menuju sebuah gubuk. Itu yang biasa dipakai Anton buat istirahat. Gubuk dengan ukuran sekitar 2 kali 3 meter. Di tengah sawah situ, disitulah tempat kita akan nongkrong, disitulah tempat kita akan begadang. Nah, waktu itu 2 minggu setelah Lebaran, itu kurang lebih sekitar tanggal 14 atau 15 Syawal gitu ya, itu kan lagi bulan purnama, dan itu lagi terang-terangnya, dan bener-bener pemandangan di situ malam itu tuh bener-bener boleh dibilang itu indah banget. Jadi malam tapi terang gitu, kayak suasananya tuh kayak mendung kayak gitu. Itu hampir ya semuanya tuh hampir kelihatan jelas kayak gitulah. Dan waktu itu ada satu titik gitu ya, ada satu tempat yang bikin gue itu penasaran, yaitu tentang sebidang tanah yang bentuknya itu masih kebun itu, yang ada di sebelahnya sawahnya Anton. Ya, gue nanya-nanya gitu ya, Ton, itu tuh kenapa sih nggak dibikin sawah aja gitu? Kenapa disisain buat kebun kayak gitu? Apakah ya waktu itu tuh mikirnya apakah di sana ditanemin kayak semacam tanaman buah atau apa gitu ya? Kata si Anton, ya itu memang sengaja dari dulu itu memang bentuknya itu kebun, dan katanya di sana itu ada sebuah kuburan, pekuburan gitu ya. Jadi ada beberapa makam di sana. Itu yang Anton sendiri tuh nggak tahu itu makamnya siapa. Bahkan teman-teman sesama petani pun nggak ada yang tahu itu makamnya siapa. Jadi emang dari dulu itu udah ada di situ kebun itu. Dan itu kayak udah jadi misteri tersendiri buat Anton dan kawan-kawan itu dengan para petani itu. Ya udah, akhirnya karena jawabannya ya cuman kayak gitu nggak memuaskan, ya udah gue nggak nanya-nanya banyak sih. Sampai akhirnya pada suatu saat ya kita udah ngobrol-ngobrol, dan waktu itu mungkin kurang lebih sekitar jam
berapa ya, jam 10 atau jam 11 malam, Anton itu tiba-tiba ngomong, dia itu mengutarakan suatu hal yang sangat menarik juga. Jadi dia bilang, bro, sebentar lagi di sini bakal ada pasar malam. Wah, pasar malam apaan gitu? Ya adalah pokoknya nanti pasar malam, nanti jam 12 jam 12 tepat itu bakalan ada pasar malam. Ya gue mikir di tempat beginian di tengah sawah ada pasar malam apaan gitu, pasar malam gaib gitu. Nah si Anton ya cuman ya kurang lebih kayak gitu. Wah, gue mikir langsung, wah ini menarik banget gitu ya. Kita begadang di tengah sawah di dalam sebuah gubuk gitu ya, dimana di situ tuh nggak ada siapa-siapa selain kita bertiga. Dan kata si Anton di sebelah kita itu di sebuah apa ya tadi yang sepetak tanah yang kebun itu katanya bakal ada pasar malam gitu kan. Itu menarik banget buat gue, itu hal yang luar biasa gitu ya. Kalau memang benar-benar itu terjadi, artinya maksudnya kalau Anton itu nggak cuman omong kosong, itu bakal menjadi suatu pengalaman yang sangat menarik gitu, bisa menyaksikan itu semua. Dan waktu itu benar-benar suasananya tuh hening banget di sawah gitu ya. Jadi yang kita lihat ya cuman bener-bener bentangan sawah yang luasnya itu ratusan hektar. Dan di sana suara, kalaupun suara itu cuman suara serangga, suara jangkrik kayak gitu. Sama sesekali memang ada suara burung yang nyampe sekarang tuh gue nggak tahu itu burung apaan. Jadi ya, tapi gini, waktu itu gue masih berpikir positif. Ya itu mungkin burung sawah lah kayak gitu. Intinya gue nggak mau mikir yang macam-macam di tempat seperti itu juga gitu. Karena sebenarnya sebagian konsentrasi gue udah pindah ke yang apa namanya, yang bakal ada pasar malam itu kata Anton. Dan jam 12 pas, jam 12 itu belum terjadi apa-apa. Gue nungguin gitu ya, di hati tuh penasaran gitu, apa sih yang akan terjadi gitu. Tapi waktu itu udah bener-bener, jadi jam itu kan kalau udah jam 12 malam itu kan suka bunyi gitu ya. Nah kebetulan jam gue tuh waktu itu bunyi titit-titit gitu. Nah itu udah jam 12 tepat, gue lihat, tapi belum terjadi apa-apa, nggak ada apapun di sana. Sampai akhirnya kita tuh lagi udah apa namanya, kita udah lagi ngobrol-ngobrol hal-hal yang lain kayak gitu. Tiba-tiba itu sayup-sayup kedengeran ada suara semacam gamelan yang suaranya tuh kedengarnya tuh cuman sayup-sayup gitu, pelan banget. Sampai akhirnya suara itu tuh makin keras dan bener-bener mulai kedengeran jelas gitu. Suara gamelan yang iramanya cenderung ceria, kayak semacam ada pesta gitu ya, tapi pesta-pesta lama kayak gitulah. Dan waktu suara itu udah mulai ngeras, si Anton tuh megang kaki gitu ya, kaki gua, lutut gitu. Dia megang sambil dia tuh apa namanya, kayak ngejentikin mata dia, alis dia gitu gini. Pestanya akan segera dimulai katanya. Wah, gue di situ agak gimana ya, jujur ada rasa takut, ada rasa ragu, karena informasi waktu itu yang disampaikan sama Anton itu nggak terlalu banyak. Jadi dia itu lebih ke pesen. Sebelumnya dia tuh sempat nyampein pesen, pokoknya apapun yang terjadi, jangan pernah keluar dari gubuk ini. Kalian boleh teriak, kita boleh ngobrol, tapi jangan pernah keluar dari gubuk ini. Itu sih sebenarnya hal yang waktu itu bikin gua jadi takut gitu ya. Wah, kalau udah dipesenin kayak gini, kemungkinan akan ada sesuatu yang berpotensi lebih ke arah bahaya kayak gitu kan.
Ya udah, akhirnya mau nggak mau gitu ya, itu udah terjadi. Dan sebenarnya waktu itu gue lebih khawatir ke temen gue, salah satu, kita kan bertiga gitu kan, salah satunya itu temen gue. Nah, gue tuh lebih khawatir ke dia gitu. Dia nanti gimana nih? Gue harus meyakinkan dia, itu tadi, apapun yang terjadi, jangan pernah lari, jangan pernah keluar dari gubuk ini. Teriak boleh, tapi jangan keluar. Oke, alhamdulillahnya temen gue itu bisa ngerti, dia bisa memahami situasinya dan bisa ngimbangin kita. Nah, setelah kedengeran suara gamelan itu, lambat laun, itu gue mulai ngelihat di kebun itu mulai bermunculan kayak cahaya-cahaya kecil. Yang jelas itu bukan cahaya lampu neon kayak sekarang. Itu bukan, cahayanya itu warna kuning. Dan waktu itu gue mikirnya itu kayaknya cahaya kayak lampu-lampu kecil gitu, lampu-lampu lama gitu ya, kayak ceplik kayak gitu, apa namanya, kayak gitulah, lampu-lampu kecil, lampu-lampu tradisional. Dan itu jumlahnya sangat banyak gitu. Dan akhirnya di area kebun itu, di area kuburan itu tuh terlihat lebih terang, dan di sana mulai kedenger ada banyak suara. Akhirnya di area pekuburan itu tuh kayak lebih rame kayak gitu. Sementara nggak lama setelah itu ada hal menarik di luar area pekuburan tadi ya. Di sekitaran sawah situ itu kita ngelihat ada beberapa sosok yang tadinya nggak ada, itu mulai bermunculan gitu. Munculnya itu bukan dari dalam tanah, nggak, cuman kayak tiba-tiba ada gitu. Nah, jadi mereka itu kayak lebih kayak ke petani yang lagi beraktivitas. Jumlahnya lumayan banyak. Itu ada yang nyangkul, ada yang kayak lagi nunduk gitu, mungkin nanemin padi atau apa gitu ya. Ya bener-bener mirip kayak orang lagi bertani lah. Tapi bertaninya itu di tengah malam. Ya itu pemandangan yang menurut gue itu spesial banget. Gue belum pernah ngelihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Memang di awal ya, sebelum-sebelumnya, pengalaman sebelumnya, gue pernah melihat sesuatu. Itu kayak di atas laut gitu, banyak orang jalan-jalan. Nah ini gue ngelihat banyak petani, tapi petaninya di malam hari. Dan memang bener-bener kejadian seperti ini itu udah disampaikan dulu sama si Anton sebelumnya. Jadi gue mikirnya kemungkinan Anton itu udah sering melihat hal seperti ini sebelumnya gitu. Dia udah sangat terbiasa dengan hal ini. Tapi oke lah, waktu itu, setelah itu tadi gue berpikir dengan apa yang terjadi gitu ya, gue coba mencerna, gue coba memahami gitu, dan ya gue berusaha menikmati momen itu. Tiba-tiba dari arah kuburan yang udah terang banget itu muncul ada dua orang, ada dua sosok yang berjalan, itu ngedeketin ke arah kita. Tapi dilihat dari jalannya itu cukup aneh. Jadi sawah itu kan suka ada kayak apa ya namanya, pematang sawah gitu ya, yang kayak batas-batas sawah kayak gitu kan. Nah, normalnya orang kalau jalan di situ itu kan akan naik turun gitu kan. Nah ini tuh enggak. Jadi dia tuh jalannya tuh kayak lempeng aja gitu, lempeng, dan jalannya itu cepet, kayak seolah-olah di situ tuh nggak ada halangan apapun. Akhirnya mereka makin ngedeket, dan Anton itu pesen lagi, mau teriak boleh, kalau takut teriak aja, tapi jangan keluar dari sini, jangan keluar dari gubuk ini. Oke, itu benar-benar gue pegang gitu ya. Gue udah mikirnya yang enggak gitu saat sosok itu ngedeket. Sampai akhirnya mereka itu benar-benar udah deket sama kita, dan di situ gue mulai bisa ngelihat rupa dari dua sosok yang tadi. Itu adalah sosok laki-laki dan perempuan yang boleh gue bilang mereka itu cantik dan ganteng gitu.
tampilannya itu sangat menarik, dan mereka itu pakai bajunya itu baju tradisional, baju kuno ya, lebih ke arah baju kuno yang itu udah jarang dipakai sama orang sekarang gitu. Kalaupun ada orang pakai itu ya, mungkin mereka akan disebutnya kuno gitu. Itu mungkin dari pakaian dari beberapa ratus tahun yang lalu. Mereka ngedeketin ke kita, yang perempuan itu bawa bakul. Mereka ngedeket dan akhirnya duduk di depan kita. Temen gue yang satunya itu dia udah diem 1000 kata, bener-bener diem doang, dianya nunduk. Dan sama gue juga waktu itu lebih banyak menunduk, artinya membatasi apa yang gue lihat gitu. Gue lebih banyak menunduk, gak sama sesekali tuh ngamatin kayak gitu. Nah waktu itu setelah mereka datang gitu ya, itu mereka tuh terdengar kayak ngobrol sama Anton. Pertama datang itu mereka senyum, tapi nggak bersuara sama sekali. Tapi gue tahu gitu, kalau mereka itu sebenarnya lagi ngobrol sama Anton. Tapi nggak ada suara yang terdengar apapun. Bener-bener sama, tetap hening, cuman suara gemuruh dari arah kuburan yang di sebelah itu doang. Nah, mereka tuh kayak ngobrol kayak gitu kan. Nah setelah itu, si perempuan yang bawa bakul tadi itu nyerahin yang bakul yang dibawa itu ke Anton, diserahin. Jadi itu bakul yang di atasnya itu ditutup pakai kain warna putih, dan ya di sampingnya tuh kayak diikat kayak gitu. Jadi memang nggak kelihatan sama sekali isinya itu apa. Nggak lama setelah itu, Anton itu dia ngerogoh kantong jaketnya ya, dan dia itu ngeluarin sesuatu yang tadinya kita juga nggak tahu kalau dia bawa itu. Dia ngeluarin sebuah bungkusan yang kayak bungkusan kresek kayak gitu, dan terus dibuka sama dia. Dan setelah dikeluarin, di situ gue baru tahu ternyata isinya itu bunga, kembang macem-macem ya, yang suka dipakai buat nyekar ke kuburan kayak gitu. Dan itu dikasihin ke orang tadi, ke sosok tadi. Itu diterima sama yang laki-laki sama perempuan, diterima semuanya gini. Terus gue lupa ya itu dimasukin kantong atau apa, bener-bener gue nggak ingat waktu itu. Dan setelah itu mereka itu pergi ninggalin kita. Dan setelah beberapa meter, waktu mereka pergi kan gue jadi berani ngeliatin gitu kan, cuman ngeliatin dari belakang gitu, pulangnya tuh gimana sih jalannya. Gue lebih penasaran di jalannya doang. Jalannya pun sama, kayak nggak ada halangan apapun. Dan setelah beberapa meter itu mereka itu nengok, dan ya disitulah gue ngelihat mungkin wujud asli mereka ya, meskipun bukan wujud asli sebenarnya, bukan, tapi setidaknya yang mendekati asli mereka gitu. Itu adalah kayak apa ya, kayak dua sosok mayat busuk. Mungkin kalau teman-teman pernah ngelihat film zombie ya, kurang lebih mereka itu seperti itu. Sosok mereka itu lebih kayak mayat yang busuk, yang benar-benar nggak enak dipandang. Dan di situ gue astagfirullahaladzim, gue langsung istighfar gitu ya, gue nunduk gitu, gue nggak berani ngeliatin lagi. Dan setelah gue ngeliatin, mereka itu masih ada tapi udah jauh, dan mereka masuk ke arah itu tadi, ke arah pekuburan tadi. Nggak lama setelah itu, jadi setelah kejadian itu kita sempat ngobrol-ngobrol sama Anton ya. Anton tuh berusaha memecah keadaan, karena waktu itu kita itu benar-benar tegang banget, dan Anton itu berusaha memecahnya gitu. Akhirnya udah kita ngobrol-ngobrol lagi kan, seolah-olah itu di sana tuh nggak terjadi apa-apa gitu. Meskipun kita tahu di sekeliling kita itu masih banyak itu tadi petani-petani gaib gitu ya, yang malam itu masih bekerja. Dan kurang lebih sekitar jam 2 pagi itu dari arah kuburan itu kedengar suaranya tuh makin berisik, suara gamelannya kayak gitu, sama suara gemuruh orang itu makin banyak.
Dan sosok-sosok yang ada di sawah itu, yang tadinya bekerja, itu mereka pada bangun semua, dan mereka tuh kompak pergi jalan gitu menuju ke arah kebun tadi. Mereka tuh kayak ngumpul di sana, sampai akhirnya itu bener-bener kita itu di situ cuman bertiga doang. Kayak kondisi pada awal kita datang. Cuman kita bertiga di gubuk itu, di sekeliling kita itu udah nggak ada siapa-siapa. Sementara di depan sana, di sana masih rame. Di sana itu masih ada pestanya. Si Anton bilang, tuh pestanya udah dimulai, kata dia. Gue ngelihat pemandangan seperti itu ya, jujur terkesima. Meskipun ada rasa takut dan rasa penasaran yang tinggi banget gitu. Sebenarnya lokasi itu tuh apa sih? Selain itu kuburan, selain itu kebun, pasti ada sesuatu di sana. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dan gak lama setelah itu, tiba-tiba itu di kebun itu tuh kayak dem gitu. Itu kayak gelap, suara hilang semuanya, dan malam itu tuh jadi hening banget. Ya udah, kita pun tahu gitu ya, tanpa harus diomongin, kita itu tahu pestanya itu udah selesai. Akhirnya nggak lama setelah itu, udah kurang lebih sekitar jam 4 pagi, si Anton ngajakin pulang, yuk kita pulang gitu. Akhirnya kita bertiga pun oke, ini udah nggak apa-apa nih, gue nanya dulu kan, ini udah nggak apa-apa nih kita ninggalin gubuk ini, udah nggak apa-apa, santai aja, udah selesai katanya. Kita pulang, si Anton jalan di depan dan dia tuh bawa bakul. Itu dari belakang, kita cuma ngikutin dia sambil sesekali gue nengok ke belakang. Temen gue juga sering banget dia nengok ke belakang ya. Ya di belakang itu udah nggak ada apa-apa, udah sepi aja semuanya. Dan waktu itu kondisi bulan udah agak minggir ke arah sisi barat gitu ya, tapi ya itu masih terang banget. Dan sambil ngikutin dari belakang, kita cuma ngeliatin itu doang, bakul ya, bakul yang dibawa Anton, tanpa kita berani nanyain apa isi dari bakul itu. Dan sampai sekarang kita itu nggak pernah tahu isinya itu apa, dan gue sendiri nggak berani nanyain itu ke Anton. Bahkan saat gue ketemu sama Anton lagi, gue minta izin buat share cerita ini, itu pun gue nggak berani nanyain isinya apa. Anton ngizinin, tapi dengan catatan ada beberapa hal yang nggak harus diceritain. Dan oke, gue sangat menghargai itu. Memang ada beberapa hal yang enggak disebutin, enggak diceritain, dan itu memang sengaja ditutup-tutupin karena permintaan Anton. Ya mungkin kalau dari teman-teman ada banyak pertanyaan, yaitu mungkin hal-hal yang sengaja memang ditutup, sengaja memang untuk enggak diceritakan. Kurang lebih seperti itu ceritanya, cerita yang udah pernah dibawain sebelumnya. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.